Bab ketiga mengenai penjualan konsinyasi. Kita cari pengertiannya dulu. Di sini itu penjualan konsinyasi merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijual dengan memberikan komisi tertentu. Nah, pelaku konsinyasi ini ada dua, ada konsignor dan juga konsigni. Yang dimana konsignor yaitu pengamanatan atau yang juga pihak yang menyerahkan barang. Kalau misalnya konsigni itu pihak yang menerima barangnya. Jadi konsignor yang menyerahkan, konsigni yang menerima. Nah, buat masalah akuntansi bagi komisioner atau konsigni itu dari segi transaksi pencatatannya ada yang terpisah sama yang tidak terpisah. Itu kita mau bahas di contoh soalnya. Nah, dari contoh soal ini ada toko Bundar Melingkar bergerak dalam perdagangan barang-barang furniture tersebut merupakan barang titipan dari perusahaan Dani Sejahtera. Perjanjian penjualan konsinyasi yang dibuat ini ada beberapa poin. Yang pertama, ditetapkan harga jual itu 500.000 per unit. Lu dapat komisi penjualannya itu 20%. Semua harga yang dikeluarkan untuk menjual barang itu ditanggung oleh konsignor. Dan juga yang poin D sama E-nya juga di situ. Kita lebih fokus ke yang harga perjual per unitnya aja yang 500.000 sama yang 200.000. Transaksinya itu ada tanggal 6 Januari, 18 Juni, 20 Juni, 26 Juni, sama 30 Juni. Kita yang 6 Januari dulu. Perusahaan Bundar Melingkar menerima barang konsinyasi sebanyak 200 unit dengan harga jualnya 500.000. Nah, kalau buat yang tanggal 6 Januari ini dicatatnya itu tidak di jurnal ya dua-duanya dikarenakan pada saat tanggal tersebut masih baru penerimaan barang, jadi nggak perlu di jurnal karena belum mengaruh ke perhitungan. Jadi kita langsung ke poin keduanya aja mengenai tanggal 18 Juni mengenai penjualan secara tunai 200 unit dan komisi penjualannya itu 20%. 200 unit 20%. Nah, di sini tuh kita pertama yang terpisah dulu. 100.000 itu dari 200 dikali 500.000 yang tadi. Nah, ini 200 unit dikali 500.000 yang harga per unitnya yang ini. Nah, lalu dapat segitu. Yang satunya itu buat pencatatan secara tidak terpisah sama aja nominalnya dari situ. Cuman buat jurnalnya ada beda di kreditnya itu penjualan. Tapi yang tidak terpisah itu ada akun tambahan buat pencatatan HPP yaitu ada 80 juta. Nah, 80 juta itu dari mana sih? Dari yang persenan yang tadi 20%. Nah, 20% itu kita kalikan ke yang transaksi yang awal yang 100 juta. Jadi 20% dikali 100 juta dapat 20 juta. Nah, 20 juta itu kita jadi pengurang yang ini yang 100 ribu. Jadi 100.000 dikurangi 20 juta jadi ada 80 juta. Lalu buat yang tanggal selanjutnya ada pembayaran ongkos kirim. Di situ ada 300.000. Nah, ini tanggal 20. Dibayar ongkos penjualan sebesar 300.000. Jadi nggak usah apa-apain ya, langsung aja kita jurnal. Jadi langsung aja barang komisi pada K 300.000, utang dagang pada K 300.000. Lalu selanjutnya perhitungan komisinya. Ada sedikit perbedaan. Kalau yang pencatatan secara tidak terpisah itu tidak di jurnal dikarenakan udah ada di yang HPP di sini. Jadi kita mau catat yang pencatatan secara terpisah aja 20 juta. Nah, 20 juta itu dari mana sih? 20 juta itu dari 200 dikali 500.000 dikali 20%. Yang pertama kayak 200 unit meja belajar dikali 500.000 per unitnya ada 100 juta, lalu dikalikan lagi 20%, ada dapat 20 juta rupiah. Nah, buat yang terakhir ada 79.700.000. Nominalnya udah ketahuan di sini. Nah, buat detail lebihnya ada di sini perhitungannya. Tuh. Jadi buat tugas bab 3 teman-teman boleh lihat soal 3.1. Soalnya tuh sama persis buat yang dijelasin kayak di sini, cuma beda-beda angkanya aja, jadi langsung coba dikerjain aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh tanyain di grup